Udah muncul Narendra? Udah Kak, Oke, jadi untuk yang sekarang kita akan coba belajar fluida yang dinamis. Fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini berarti fluidanya itu mengalir ya. Kan kalau yang kemarin kan fluidanya kan cuma ada di dalam wadah. Sekarang fluidanya mengalir. Nah, biasanya untuk apa ya? Untuk awal-awal kayak buat persiapan pre-test dan eh, di semester satu pun masih awal-awal ya. Asumsinya itu kita selalu pakai yang namanya asumsi fluida ideal. Nah, fluida ideal tuh fluida yang seperti apa sih? Nah, yang pertama, fluida ideal itu adalah fluida yang bersifat incompressible. Dengan kata lain apa? Densitas fluidanya itu kita anggap konstan, tidak mengalami perubahan ketika berada di kedalaman yang berbeda. Kenyataannya apa? Kalau kenyataannya fluida itu berubah-ubah densitasnya. Bisa berubah terhadap suhu, bisa berubah terhadap tekanan, dan lain-lain. Tapi kalau untuk sekarang kita anggap aja dia incompressible ya. Nah, yang kedua, kita anggap tanpa adanya gesekan. Oke. Jadi ketika mengalir kita anggap fluida nggak punya gesekan. Dengan kata lain, viskositasnya dianggap kecil. Viskositas itu kekentalan. Kan kita tahu ya, fluida itu kan beda-beda ya. Ada yang kental, ada yang encer. Fluida yang kental itu artinya viskositasnya tinggi. Nah, kalau fluidanya viskositas tinggi, itu artinya ketika dia mengalir, kan ada banyak gesekan. Nah, untuk kasus fluida ideal, kita anggap fluidanya itu nggak punya viskositas atau dianggap kecil, sehingga tidak ada gesekan. Untuk mempermudah aja. Yang ketiga, alirannya itu dianggap selalu laminar. Laminar dan namanya steady state. Steady state itu artinya konstan terhadap waktu. Jadi alirannya itu dianggap segitu terus, tidak berubah. Padahal kan kenyataannya kalau aliran fluida kan tiap waktu pada umumnya berubah-ubah kan. ya. Nah, itu namanya alirannya unsteady state. Nah, itu rada susah. Untuk yang sekarang, karena kita baru belajar fluida, kita asumsikan dia steady state aja dulu, biar mudah dibayangin. Nah, ini kira-kira tiga asumsi fluida ideal yang kita pakai untuk mempermudah kita membayangkan prinsip dasar dari fluida dinamis. Oke? Nah, untuk kasus fluida dinamis, kita akan belajar dua subbab. Subbab pertama itu namanya konsep kontinuitas. Oke, ini yang pertama. Bayangkan, Darendra itu punya sebuah pipa. Pipanya itu anggaplah seperti ini. Oke. Nah, di sini akan mengalir fluida. Oh ya lupa. Satu lagi, lupa ya. Kalau untuk fluida, untuk fluida yang ideal, yang keempat, kita amati fluidanya itu di pusat aliran. Amati fluidanya di pusat aliran. Emang kenapa kalau nggak di pusat? Jadi fluida itu, kalau kita lihat fluida yang beneran, yang nggak ideal, itu dia seperti ini alirannya. Fluida itu seperti ini. Anggaplah ini apa namanya pipa. Terus kita ngalir fluida. Dia pasti akan seperti ini ngalirnya.
ya kan? Nah, artinya apa? Sebenarnya kecepatan aliran fluida itu tidak sama di setiap titik. Makanya membentuk seperti cembungan seperti ini. Nah, artinya apa? Kecepatan fluida itu berbeda-beda tiap titik. Nah, untuk itu, untuk eh, untuk fluida ideal, kita amatinya di titik titik ininya, titik tengahnya atau pusat aliran. Biar apa? Biar hasil yang kita dapatkan adalah hasil optimumnya, hasil paling optimumnya. Paham ya? Karena kalau kita lihatnya nggak di pusat, maka hasilnya pasti beda. Tapi nggak beda jauh, cuman kita sekarang belajarnya yang di pusat aja. Oke? Nah, itu kira-kira asumsi yang dipakai di fluida ideal. Kemudian, kita akan membahas yang namanya konsep kontinuitas yang pertama. Konsep kontinuitas. Bayangkan kita punya sebuah pipa bentuknya seperti ini. Anggaplah seperti ini ya, misalkan. Ini pipanya. Nanti di pipa ini akan kita alirkan fluida. Oke. Karena ini kita anggap fluida ideal, kita lihatnya itu di pusat aliran, yaitu di sini. Di sini nanti akan mengalir fluida in. Fluidanya masuk. Fluida in. Di sini akan keluar fluida out. Nah, persamaan kontinuitas menyatakan apa? Menyatakan bahwa ini massa fluida yang mengalir tiap detik, disebutnya M titik ya, harus sama dengan massa fluida yang mengalir tiap detik yang keluar. Jadi sebenarnya yang dibikin itu adalah persamaan massa aliran. Jadi massa aliran fluida yang mengalir tiap detik itu akan sama di in sama di out. Jadi M titik itu artinya adalah massa fluida yang mengalir tiap detik. Massa fluida tiap detik, tiap tiap waktu lah ya. Dengan kata lain, M titik itu sebenarnya adalah D per dt dari massa. Karena perubahan massa terhadap waktu. Nah, kan kita tahu ya, kalau rho itu adalah massa per volume. Dengan kata lain, massa itu adalah rho dikali volume. Sehingga M titik bisa kita ganti menjadi D per dt dari rho dikali volume. Sehingga persamaan ini akan menjadi apa? D per dt dari rho dikali volume yang masuk harus sama dengan D per dt dari rho volume yang keluar. Oke? Nah, karena kita mengasumsikan ini adalah fluida ideal, salah satu ketentuan fluida ideal itu apa tadi? Bersifat incompressible. Dengan kata lain, rho-nya konstan. Berarti apa? Kalau rho-nya konstan, kita bisa hilangkan rho yang di in dan rho yang di out. Sehingga persamaannya akan menjadi D per dt dari volume in harus sama dengan D per dt dari volume out. Nah, coba perhatikan. Fluida, ketika dia mengalir, pasti dia akan membentuk seperti bentuk dari wadahnya. Nah, dia akan mengalir seperti ini. Ini adalah bentuk volume fluida yang mengalir. Oke, kalau kita anggap ini luas areanya adalah A dan panjang segmen alirannya itu adalah maka volume fluida yang mengalir adalah A kali X. Betul ya?
Kita punya apa? D per Hmm. dt dari A dikali X harus sama dengan D per dt dari A dikali X keluar. Oke. Kalau Hmm. saya misalkan luas area in-nya itu adalah A1, sementara luas area out-nya itu adalah A2, maka A-nya akan keluar A1 dikalikan dengan dx per dt in sama dengan A2 dikali d per dt dari x out. Dan Indra masih ingat nggak waktu kita belajar kinematika? Hmm. Dx per dt itu apa, Indra? Turunan, Ya, turunan apa? berwaktu. Apa itu? X itu kan Yang posisi. ya Posisi bagi waktu apa? pasti bagi waktu itu perpindahan. Posisi itu perpindahan. Posisi terhadap waktu adalah Oh, kecepatan. kecepatan. Maka kita punya apa? Satu dikali V1 akan Oh, sama kayak A2 dikalikan dengan V2. Inilah hmm. yang disebut sebagai persamaan kontinuitas. Pas. Oke. Oke, Jadi oke. luas area dikalikan dengan eh, jadi kalau ini bergerak dengan kecepatan V1 dikalikan dengan luas areanya akan sama kayak V2 dikalikan dengan areanya. Nah, pada fluida yang mengalir, kita akan mengenal istilah yang namanya debit. Debit atau disingkatnya Q. Pernah dengar nggak? Debit atau Q? Ya Pernah Kak, dengar? pernah. Debit itu apa sih debit? Tahu nggak? Kecepatan air ke dalam suatu Debit. volume. Nah, debit itu sebenarnya adalah perubahan terhadap waktu dari volume. Jadi berapa banyak volume air atau volume fluida yang mengalir tiap waktu. Oke? Nah, berarti ini debit dong, ya nggak sih? Benar nggak? Betul? Ini debit in dan ini adalah debit out. Berarti pada persamaan kontinuitas juga berlaku apa? Debit air yang masuk harus sama dengan Debit debit yang keluar. air yang keluar. Jadi debit itu adalah berapa banyak volume tiap detiknya. Makanya debit itu satuan SI-nya adalah meter pangkat 3 per sekon. Hmm, Debit itu berbeda dengan kecepatan air ya. Debit itu lebih tepatnya kalau di apa? Kalau di kalau di apa? Kalau eh, di mata kuliah teknik namanya rate, fluid rate. Rate itu debit. Nah, kalau di kita bilangnya debit. Oke? Paham ya? oke. Itu yang pertama yang dipelajarin tentang apa? Fluida dinamis yaitu tentang konsep kontinuitas. Nah, yang kedua yang dipelajarin di fluida dinamis itu adalah mengenai yang namanya hukum persamaan ya lebih tepatnya persamaan deh. Persamaan persamaan Bernoulli. Pernah dengar nggak? Dengar? Di Pernah Kak? SMA pernah dengar? Pernah? Pernah, pernah. Pernah. Tahu nggak persamaan Bernoulli itu persamaan tentang apa sih? Tahu nggak? Jadi persamaan Bernoulli itu sebenarnya adalah persamaan energi. Sebenarnya persamaan energi per satuan volume. Per satuan volume
dari aliran fluida. Jadi ketika fluida itu mengalir, ternyata dia juga masih menerapkan konsep kekekalan energi. Kan kita kemarin belajarnya benda padat ya, benda rigid body, kayak kayak balok atau apa. Ternyata fluida juga masih memenuhi hukum kekekalan energi. Nah, tapi energinya berbeda. Energinya itu persatuan volume. Kok persatuan volume sih? Kita lihat. Misalkan gini, saya punya sebuah pipa yang bentuknya seperti ini. Ini misalkan aja ya. Oke. Nah, gini. Tadi kan kita bilang ya, kalau fluida untuk fluida ideal, kita selalu lihatnya di pusat aliran. Maka lihatnya di sini. Anggap aja ini luas areanya adalah A1. Ini mengalir dengan kecepatan V1. Maka kita lihatnya di pusat aliran. Berarti di titik pusatnya. Oke. Di sini akan keluar dengan kecepatan V2 dan luas areanya adalah A2. Gitu ya. Nah, masih ingat nggak persamaan energi yang atau gini, waktu kita belajar energi kan kita pernah bilang apa? Work Oh ya, total, total usaha yang dilakukan harus sama dengan perubahan energi kinetik. Oke, gitu kan ya? Nah, ya, kalau untuk fluida ditambah perubahan energi potensial. Nah, lihat, bayangin. Fluida ketika dia mengalir, pasti ngalirnya itu akan barengan, membentuk suatu volume seperti ini. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kenapa dia bisa mengalir? Karena fluida itu ada yang dorong. Siapa yang dorong? Kanan. Di sini ada tekanan P1. Di sini pun ada nahan nih. Dia akan ditahan oleh tekanan P2. Nah, fluida akan bergerak kapan? Ya kalau tekanannya lebih besar kan ya. Karena dia akan mengalir dari tekanan besar ke tekanan kecil. Jadi kita tinggal lihat aja. Mana yang menekan lebih besar? Apakah P1 atau P2? Kalau lebih besar P1, maka benda akan bergerak dari satu ke dua. Tapi kalau tekanan ini besar ada P2, benda akan bergerak dari dua ke satu. Gitu ya, paham? Nah, anggaplah, kita anggap dia bergeraknya ke kanan deh ya, dari satu ke dua ya. Sehingga W total yang ini nih dapat kita ganti menjadi P1 minus P2, oke, dikalikan, oh bentar deh, kita lihat hubungannya antara work sama tekanan. Nah, masih ingat kan kalau work itu apa sih? Work itu adalah eh, apa? Gaya yang diberikan dikali S ya gitu ya. Betul nggak? ya betul. Betul. Oke. Dan kita tahu kalau kanan itu adalah gaya per area ya. Betul. Dasar ya. Benar ya? Berarti dengan kata lain, boleh nggak saya bilang kalau gaya yang dipakai itu adalah tekanan dikalikan area? Boleh. Ya boleh. Dengan kata lain, work-nya itu adalah tekanan dikalikan area dikalikan dengan jarak. Betul. Betul. Area dikali panjang sama aja volume. Paham? Paham. Berarti work juga dalam artian ini bisa kita ganti menjadi tekanan dikali volume. Sehingga work total ini akan menjadi P1
dikurangin P2 karena kita anggapnya dia geraknya satu ke dua ya, dikali volume. Oke. Delta EK. Yang namanya delta pasti EK akhir min EK awal ya nggak sih? Ya. EK 2 min EK 1. Yang namanya delta EP berarti EP2 min EP1. Betul. Oke. Ya, Oke, benar. sekarang kita kelompokkan. Boleh nggak saya bagi semua dengan V? Boleh? Boleh? Boleh, boleh. Terus saya kumpulkan yang satu dengan satu, yang dua dengan dua. Jadi kita punya apa? P1 ditambah EK1 per volume ditambah EP1 per volume sama dengan P2 ditambah EK2 per volume ditambah EP2 per volume. Boleh? Boleh? Boleh nggak, Denindra? Boleh, Kak, boleh. Boleh ya? Nah, saya rapihin. EK itu rumusnya apa? Setengah M V kuadrat per volume M G H1 per volume P2 ditambah setengah M V2 kuadrat per volume M G H2 per volume. Boleh? Nah, dan Anda masih ingat nggak? Massa persatuan volume itu apa? Tadi. Oh, Massa coba. persatuan volume adalah rho kan? Nah, Ya, itu di Ro. sini. Rho ya. Betul? Berarti Betul. kita akan punya persamaan Bernoulli-nya diubah menjadi seperti ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho G H2. Hmm. Inilah yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Hmm. Ish, ngerti? Jadi Ngerti, ngerti, ngerti. persamaan Bernoulli konsepnya sebenarnya adalah energi. Konsep energi apa? Hukum kekekalan energi. Energi. Nah, cuman bedanya kalau di Bernoulli itu energinya persatuan volume. Energi persatuan volume itu sebenarnya adalah tekanan. Jadi sebenarnya ini persamaan tekanan. Tapi konsepnya adalah konsep energi. Nah, berarti karena konsepnya energi, waktu kita belajar energi potensial, MGH, H-nya itu kan ketinggian ya, betul? Betul. Bukan kedalaman kan? Artinya apa? Pada kasus Bernoulli, H-nya itu ketinggian. Hmm. Ketinggian itu artinya dia positif kalau di atas nol. Kalau kita anggap ini nolnya di sini, maka H1 itu ini. Paham? Paham. Tingginya titik satu dari nol. H2 itu juga ini. Nah, jangan sampai salah. Waktu kita kemarin belajar fluida dinamis, fluida statis, ada yang namanya tekanan hidrostatis kan? Rho GH, betul. Ya. Tapi hanya itu kedalaman. Kalau kedalaman itu ngitungnya dari permukaan ke bawah ya kan? Ya. Jadi H di hidrostatis itu berbeda dengan H di Bernoulli. Kalau di Bernoulli H-nya Hmm. itu ketinggian, kalau di hidrostatis atau di fluidostatis itu hanya itu kedalaman. Paham? Paham, paham. Nah, udah secara konsep kita cuma belajar dua ini aja untuk fluid dinamis, yaitu persamaan kontinuitas sama persamaan Bernoulli. Nah, masalahnya adalah soalnya. Soalnya bakal seperti apa sih? Coba lihat ya. Nah, fluida itu soalnya itu bisa nyambung sama soal yang lain.
Saya nyambung sama soal-soal yang lain. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh ada ya. Saya cari dulu yang gampang-gampang. Dulu deh. Eh, ini. Nah, ini deh. Ini contoh pretest 2019. Oke, ini namanya apa? Kasus eh itu apa fluida di dalam suatu tangki tapi dia bocor. Coba dibaca dulu ya. Baca dulu. Ada sebuah bejana, sebuah wadah. Wadahnya itu ternyata berisi dua fluida, yaitu air sama minyak. Kebayang? Kebayang, kebayang. Air, ketinggian air itu ketinggian lapisan air 1,2 meter. Dan densitas air itu 1000. Ini kalau diubah dari SI ya, 1000 kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan tebal lapisan minyak, ketinggian lapisan minyak, itu adalah 1 meter. Dan densitas minyak 800. Oke. Nah, seperti itu. Dibuat lubang sangat kecil. Nah, ini definisi. Lubang sangat kecil. Artinya apa? Luas area lubang, anggap aja AL dibandingkan dengan luas wadah AW. Oke. Karena ada kata-kata sangat kecil apa? AL-nya jauh sangat kecil dibandingkan AW. Gitu ya, betul? Betul. Oke. H. Ada juga H ya. H itu tinggi dari dasar dasar apa? Dasar wadah ke lantai sebesar 2 meter. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan aliran air yang keluar dari lubang, V lubang. Berarti ini fluidanya mengalir apa enggak? Dan Indra? Bedanya mengalir. Mengalir. Kalau mengalir, pasti kita pakainya Bernoulli. Betul. Iya, betul. Berarti kan konsepnya Bernoulli kan kita cukup membandingin aja kan ya. Membandingkan yang kita mau cari dengan yang kita ketahui. Betul. Betul. Karena yang dicari itu adalah kecepatan air. Berarti dia mau tahu, ini dia di mana letaknya nih. Oh, ini harusnya di bagian alas ya. Salah ya dia gambarnya ya. Maksudnya dia lubangnya di sini ya. Salah, oke, paham? Kebayang? Paham, paham, Salah. paham, Soalnya Bang. kalau lubangnya di sini kan saya harus tahu ini berapa ya. Iya nggak sih? Oh iya, Oke, salah lubangnya. Dia bilang lubangnya di alas ya. Di alas bejana, oke? Berarti harusnya gambarnya ini. Bentar. Harusnya gambarnya gini. Jadi, karena kalau dia nggak di alas, kita harus tahu eh, berapa si si tinggi tingginya ya. atau tinggi dari lubang terhadap alas kan. Eh, Mm-mm. nah berarti dia kira-kira gambarnya gini harusnya. Gitu ya. Bayang? Oke. Nah, berarti titik yang mau kita bandingin itu adalah alas ya nggak sih? Benar nggak? Ya, Karena kita betul. mau mengetahui alas lubang. Karena kita mau tahu berapa kecepatan dari lubang. Paham? Paham. Nah, sekarang tinggal kita bandingkannya dengan apa? Ya nggak sih? Bandingkan pasti Ya, dengan sesuatu yang kita ketahui kan? Ya nggak? ya. Sesuatu yang kita ketahui yang mana? Kalau kalau Danendra bingung bandingin sama apa Danendra? Paling Hmm. mudah itu bandingkan dengan permukaan Danendra. Ngerti? Ngerti. Oke, berarti kita bandingin antara permukaan sama lubang ya. Bikin persamaan Bernoulli-nya. Persamaan Bernoulli. Masih ingat kan tadi ya? Ya. Kanan di lubang ditambah setengah dikali rho fluida dikali kecepatan lubang kuadrat ditambah rho fluida
dikali G dikali H lubang harus sama dengan kanan di permukaan ditambah setengah rho fluida dikali volume, kecepatan eh, apa? Kecepatan dari si siapa permukaannya ditambah Hmm, rho fluida dikali G dikali ketinggian permukaan. Betul. betul. Oke, sekarang kita identifikasi tekanan di lubang. Tahu nggak berapa tekanan di lubang? Tahu? Em, belum. Eh, Tahu. Tekanan di lubang itu adalah tekanan atmosfer. Kenapa? Karena lubang pasti kontak dengan free air, benar nggak? iya, Oke, sekarang tekanan di permukaan wadah, PP, berapa? Lihat di gambar ini. Dia terbuka kan? Ya nggak? iya. Kalau terbuka pasti tekanannya tekanan atmosfer. Fair. Betul. Oke, Sekarang, oke. kita mau cari tinggi. Tinggi itu kan sebenarnya relatif ya. Tergantung kita mau taruh titik nol di mana. Boleh nggak kalau saya taruh titik nolnya itu di dasar wadah? Boleh. Boleh. Berarti kalau gitu ketinggian dari lubang itu nol kan? Betul? Betul, Ketinggian lubang itu nol dan ketinggian wadah HM tambah HA. Betul? betul. Tapi masalahnya jenis fluidanya beda. Ngerti? Oh, Ada ngerti, ngerti. air sama minyak. Kan ini dia butuh raw fluida ya nggak sih? Hmm, Enggak. Lah, kalau beda ya berarti nggak bisa digabungin. Masing-masing minyak sama air. Oke, sekarang yang kita mau cari apa sih? VL kan? Betul? betul. Dan Indra tahu nggak? VP. VP itu apa sih? VP itu adalah berapa besar kecepatan permukaan air yang turun karena adanya lubang. Kebayang? Kebayang. Oke. Dan Indra, Ya, tadi kan ada informasi apa? Luas dari lubang jauh sangat kecil dibandingkan ya. luas dari permukaan wadah. Betul. Betul. Dan Indra bayangin. Dan Indra tahu nggak di rumah suka ada yang namanya toren ya. Tahu toren? Ya, tahu Tahu nggak? turun-turun untuk Yang biasanya air di ya. atas tuh ya, yang buat nampung air orange atau Ya, warna biru biasanya ya. Bayangin, ya. bayangin toren yang segede itu sama Danendra isi penuh. Udah? Bayang? Oke, kebayang. Terus sama Danendra, torennya dikasih lubang. Tapi Di paling bawah. lubangnya cuman se sejarum deh. Bayang, Hmm, lubangnya kebayang. cuma segede jarum. Kira-kira kalau lubangnya itu segede jarum, air dari permukaan toren akan turun kan? Ya nggak sih? Benar nggak? Ya. Karena bocor Hmm, kan? ya. Seberapa cepat air di permukaan toren itu turun kalau lubangnya segede jarum? Lambat banget. Lambat banget, itu alasannya. Jadi, ketika di soal itu bilang lubangnya sangat kecil dibandingkan permukaan dari wadahnya, kita bisa bilang kalau kecepatan turunnya permukaan air di wadah itu mendekati nol. Paham? Paham, paham. Sebenarnya ada, tapi 0,0000 sekian. Ngerti nggak? Ngerti, ngerti. Berarti kita bisa menghilangkan si ini. Ngerti? Ngerti. Karena PL sama PP sama-sama P0, kita ilangin PL dan PP. Betul. Betul. Sehingga kita tinggal punya apa? Setengah raw fluida. Yang ngalir siapa ini? Minyak kan awalnya, ya nggak sih? Ya, minyak. Berarti rho-nya raw minyak dikali kecepatan lubang kuadrat. Oke, ini nol kan? Mana nol nih? Ya, HL-nya nol ya, coret ya. Sama dengan ini deh. Raw fluidanya karena dia ada dua lapis, berarti dia kayak gini jadinya. Raw minyak dikali G dikali H minyak ditambah rho air dikali G dikali H akhir. Paham? paham. Oke. Setengah.
Pro minyaknya tadi berapa? 800 ya. 800. V lubangnya kita nggak tahu. 800 dikali 10. H minyaknya satu. Ditambah 1000 dikali 10 dikali 1,2. Betul ya? Oke. Betul. Berarti kita punya 400 VL kuadrat sama dengan 8.000 ditambah berapa? 12.000 ya. Betul. Ya, betul ya. Jadi Ya, totalnya betul. adalah 20.000. Berarti kita bisa hilangkan 0, 0. Maka VL kuadratnya 200 bagi 4, 50 ya. Betul. 200 dibagi Bagi 4, empat ya, 50 kan? 50. Berarti VL-nya adalah akar 50. Akar 50 itu berapa ya? Bentar, saya hitung dulu. Akar 50, 2 akar 50. 5 akar 2. 5 akar 2 satuannya meter per second. Ada kayak jawabannya? Nggak ada 5 akar 2. Bentar. Ini 5 akar 2 ini. Oke, bentar. Akar 50 kan 20 bagi 4. Ya, 200 25 bagi kali 4, empat. 50 kan? Iya, harusnya akar 50 sih. Ya, harusnya gitu. Akar 50. Ya, harusnya akar 50 jawabannya. 5 akar 2, bukan 2 akar 5. Harusnya seperti itu. Bayang ya? Ngerti? Oke, oke. Brenda. Ngerti, ngerti, Jadi ngerti. kalau dia Ya. kondisinya dalam kondisi mengalir, maka Hmm. kita pasti gunakannya Bernoulli. Kalau ngerti, coba kerjain yang ini Brenda. Mirip kayak tadi, tapi sekarang lubangnya dua. Oke, coba kerjain itu. Ini dia ngitungnya dari permukaan ya. Dari permukaan, berarti dari Oke, sini ke oke. sini. Dari sini ke Kita tadi sini. lubangnya ada dua kan? Iya, ini lubangnya ada dua. Lubangnya dianggap kecil. Oke? Karena nggak Oke. dikasih tahu ya. Dianggap kecil. Ini adalah 40. Pertanyaannya adalah perbandingan antara X1 dan X2. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Coba kerjain. Ini tingginya adalah H, 1 cm. Senti ya satuannya ya. Kita ubah tak ke SI ya, biar dapat jawabannya. Oke. Oke, coba dikerjain 5 menit. Kak, em, Yo. jarak jarak pancaran itu rumusnya apa? Ada rumusnya nggak? Nah, loh. Betul. Jadi kita harus tahu dulu apa hubungannya antara X dengan ini. Iya nggak sih? Betul? Oke, coba Iya, Kak. lihat. Kita ambil contoh satu aja. Misalkan yang ini dia. Kan dia geraknya gini kan.
Oke, gini kan, betul nggak? Betul? Ya Coba betul. lihat deh. Lihat, lintasannya berbentuk apa? Lintasan airnya ketika ngocor tuh bentuknya apa? Parabola kan? Ya Ya nggak? parabola. Berarti kita gunakan konsep parabola. Berarti kan konsepnya konsep parabola. Di mana kecepatan awalnya itu adalah kecepatan dari lubang. Bener nggak? Ya betul betul. Tinggi awalnya ini ya, tingginya ya. Anggap aja ini Y gitu ya. Tinggi awalnya adalah Y. Dan tinggi akhirnya itu nol. Betul. Betul. Berapa sudut theta parabolanya? Ingat nggak waktu kita belajar parabola? Theta parabola itu antara apa dengan apa sih? Antara V0 dengan garis horizontal. Betul? Ya, iya nggak? Berarti Berarti sudut ya ya. tetanya adalah antara V0 dengan garis horizontal. Berapa sudutnya? 60 Nol berarti. derajat. Lalu, Betul. oh, gitu. Oke, ngerti, Dari ngerti. sini berarti Danendra bisa mendapatkan delta X kan? Delta X itu rumusnya apa sih? V0 cos theta delta T. Bener nggak? Berarti Ya benar. V0-nya itu adalah V lubang, cos 0 itu 1, delta T-nya nggak tahu. Berarti untuk mendapatkan delta X, kita harus mencari delta T. Nah, karena delta T-nya nggak tahu, kita mencari dulu delta T-nya. Mencari delta T, kita bisa dapat dari informasi delta Y. Ya nggak sih? Delta Y rumusnya apa kemarin di parabola? V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Delta Y berarti YT min Y0 ya. Jadi min Y. Karena sin 0, 0, 0 dikurangin setengah G delta T kuadrat. Maka dapat dong delta T-nya 2Y dibagi G. Paham? Paham. Udah deh masukin berarti rumus delta X atau X itu adalah V lubang dikali akar dari 2Y per G. Ngerti? Ngerti. Oke, sisanya lanjutin ya. Kita mau bandingin antara delta X1 sama delta X2. Oke, coba kerjain. Oke, coba dikerjain ya. Jadi ini emang multi konsep. Jadi kita jangan hanya terpaku pada satu konsep. Oh, ini kan konsepnya konsep di fluida. Iya, tapi fluida juga bisa kita terapkan konsep eh, kinematika. Seperti yang kita lakukan di benda tegar. Hasilnya Hmm, 2 banding 3. Oke. Dua akar Ya, 2 banding akar 3. kita coba ya. Berarti Ya. kalau gitu secara konsep kan delta X1 berbanding delta X2 gitu ya. Yang cari nih kan? Ya, berarti sama aja apa? V lubang 1 Ya. dikali akar 2Y1 per G dibagi V lubang 2 dikali akar 2Y2 per G. Betul? Karena Betul. G konstan, kita ilangin G-nya. Jangan ilangin akarnya ya. Hmm. Duanya konstan, ilangin. Dengan kata lain, perbandingannya itu adalah VL1 akar iya deh. VL1 per VL2 dikali akar dari Y1 per Y2. Betul? Dua. Betul.
Y1, Y2 bisa kita lihat dari Hmm. soalnya nggak sih? y Ya, satunya ingat ya ini Y ya, bukan kedalaman. Berarti Y1 itu 80 ya, bener nggak? ya 80. Karena kita ngukurnya adalah Dari tingginya dasar. kan, apa 80 Y2-nya, Y2-nya berarti 60 ya, betul. Ya, Nah, Y1, Y2 udah, sekarang VL1, VL2. VL itu kan bisa didapatkan dari persamaan Bernoulli kan. Coba kita lihat yang ya. tadi. VL itu ternyata adalah, kalau kita masukin ya, akar 2GH ya, ya nggak sih? Kan ntar, kan kasusnya row-nya sama nih. Ini ntar row yang ini, kita kan, oke kita coba lihat deh. Kita ambil satu titik aja dulu deh. Kita ambil bandingin titik satu dengan titik permukaan ya, bandinginnya ya. Paham? Ketika Paham, tentunya paham. apa? Tekanan di permukaan ditambah setengah rho V permukaan kuadrat ditambah rho GH permukaan sama dengan kanan di lubang ditambah setengah rho V lubang kuadrat ditambah rho GH lubang. Karena permukaannya terbuka, lubang juga terbuka, maka kita bisa tahu PP sama PL itu habis, betul? Ya, ngerti? Ya, ngerti-ngerti. Oke. Kita tidak ada informasi luas lubang, berarti kita bisa anggap lubangnya sangat kecil. Kita bisa hilangkan si ini. Benar nggak? Bisa, ngerti. Ya. Oke, kalau misalkan saya anggap ketinggian nolnya tepat di lubang, boleh? Boleh kan? Em, boleh. Boleh? Artinya ya nanti Berarti, jadi nol gitu. ya kita anggap tingginya sini nol, boleh? Boleh. Berarti si lubang nggak punya tinggi ya, betul? Ya. Maka kita bisa coret rho-nya. Berarti si lubang itu sebenarnya adalah akar dari 2 G H permukaan. H-nya eh, kok salah. HP berarti ya. Oke. HP. Nah, ini tingginya ya, tinggi ke permukaannya ya. Betul, paham? Paham. Nah, udah berarti V lubang satu itu adalah akar dari 2G dikali H1 ke permukaan berapa tingginya? 20 ya, betul? Hmm. 20. Si V lubang 2 berarti akar dari 2G dikali berapa tingginya ke permukaan? 40 kan? Ya. 40 udah tinggal kita masukin. Berarti ini kan G-nya sama ya. Coba G-nya Hmm. boleh? Kita lihat ya. Boleh. Kalau kita Ya, masukin kembali hilangkan. akar 20 per 40 dikali akar 80 per 60. 60. Coret, coret. Sama aja. Coret boleh ya? 2 Ya. sama, nah, saya coba coret ya. 2 sama 6 coret boleh? 3. Boleh. Ini sama ini coret 2. Maka jawabannya adalah akar 2 Dua per per tiga. 3. Atau sama aja akar 2 per akar 3. Gitu ya? Maka jawabannya adalah Charlie. Ngerti kan, Danendra? Ngerti-ngerti. Oke. Nah, kita lihat lagi soalnya ya. Kita coba lihat soalnya seperti apa. Oke, ini udah. Oke, coba lihat soalnya. Soal yang lain. Hmm, oh ini, pretest. Oke, ini soal tahun lalu sih sebenarnya ini. Lebih ke soal tahun. Kita coba ya. Soal tahun lalu masih gampang sih. Satu soal doang yang keluar untuk fluid dinamis. Kalau saya yang terakhir. Nah ini, soal konsep sih. Oke. Itu soal tahun lalu nih, free testnya. Seperti ini. Tapi konsep, dia lebih ke konsep. Kalau tadi kan hitungannya ya, ini konsepnya.
Nah, oke. Coba dibaca dulu 1 menit, terus dipikirkan. Saya kasih waktu 3 menit buat mengetahui jawaban yang benar yang mana. Oke, bisa, Rendra? Bisa, bisa. Sudah, coba kerjain. Ini nama alatnya Venturi meter. Nama alatnya. Ini harusnya gini ya, salah ini. Titik A itu harusnya tepat di sini. Salah. A itu di sini, B juga tepatnya di bawah corong. Oh, di Oke? atas itu ya. Jadi Oke, oke. pas di bawah corong vertikal. Ini nama alatnya Venturi meter. Biasanya dipakai buat menghitung berapa kecepatan aliran pada sebuah pipa. Atau bisa juga dipakai buat mengukur berapa tekanan fluida yang mengalir di dalam sebuah pipa. Saya kasih waktu 5 menit ya, berarti sampai 8 lebih, sampai jam 9 deh. Soal rada-rada ribet karena dia nih harus tahu itunya. Katanya harus dihitung salah satu semuanya juga ya? Benar atau enggak ya? Ada yang benar, ini cari yang benar aja kan. Berarti ya gimana taunya jawaban A betul kalau Danendra nggak tahu cepatan titik A, ya nggak sih? Misalkan kita Ya harus enggak? kita buat memastikan A itu betul, kita harus tahu dong V di A berapa, V di B berapa Hmm, gitu ya. Atau minimal salah satunya deh. Kalau V di A udah terbukti salah, berarti kan nggak perlu dicek lagi kan V B gitu kan ya. Buat iya. membuktikan selisih tekanannya segini, Dana mau nggak mau hitung tekanan di A sama tekanan di B kan, terus diselisihkan kan. Ya. Nah, lihat di sini dia bilang arah alirannya ke sini ya. Hmm, Artinya kanan di A pasti lebih tinggi ya nggak sih? iya. Betul. Daripada tekanan di B. Karena kan tadi kita udah belajar konsepnya ya. Fluida itu akan mengalir kalau yang dorongnya lebih besar kan ya. Gitu. Nah ini kan buat jawab B, betul atau salah, Dana mau nggak mau tahu dong tekanan dia sama tekanan di B kan. Atau selisih Iya. mereka ya. Hmm, Nah buat mengetahui, nah debit gampang nih. Debit gampang nih. Debit pakai konsep. Nggak perlu. Dia kan cuma bilang lebih bisa lebih kecil kan ya. Yang C hmm, bisa, nggak usah pakai hitungan. Kalau yang D, iya. D EK, EK persatuan volume. Fluidik A lebih besar daripada EK persatuan fluidik B. Oke, oke. Ini juga konsep. Yang E Yang E juga apabila konsep. debit air diperbesar 2 kali. Nah, kita coba lihat. Nah, ya, ini juga ini tapi nggak konsep juga dia harus ada ininya ya. Karena dia menghubungkan antara debit dengan tekanan. Kita harus tahu korelasinya seperti apa. Oke, coba dikerjain. Ini rada ribet sih karena kita harus buktiin. Tapi kalau udah ada yang ketemu satu yang benar, ya udah Hmm, nggak perlu lagi kita cek yang lain kan. Karena kita cukup butuh satu aja yang benar kan. Karena yang diminta adalah yang betul kan. Dapat ketemu satu yang betul udah nggak perlu cek yang lain. yang A, Kak. Yang A. Gimana Percaya yang caranya kok A. bisa? Yang Kan pasti-pasti pakai, salah dulu deh. Yang pasti salah ya, yang C kan? Enggak sih? ya C salah. Karena debit udah pasti harusnya tetap sama ya. Karena prinsip kontinuitas. Oke, kita coba lihat ya. Dan nanti bisa tahu kecepatan di A 2,4. Oke, dan B 0,6. Gimana caranya, Dandra? Saya pakai yang A kali V itu loh. A1 Oke, kali V. dan Dandra, lihat. Luas area A sama luas area B gedean mana? Gedean yang B. Oke, gedean yang B berarti kan A harusnya punya kecepatan lebih besar ya. Ya, Seberapa kali? 4 kali. Oke, ini masuk akal nih. Ini 4 kali lipatnya kan? Ya nggak sih? iya. Nah, cuman masalahnya angkanya bener nggak? Dan udah dapat angkanya pas, betul. Iya, saya sih bilangnya kayak kalau contohnya VB 0,6 pasti VA-nya 2,4 gitu. Iya, masalahnya adalah apakah benar VB 0,6? Kalau VB-nya 0,5, Salah dong. Nah. nah iya makanya ini secara secara rasio udah bener kan? Sama-sama Hmm, 1 banding 4 ya nggak sih? Bener nggak? iya, betul. Berarti ini mau nggak mau kita harus cari salah satunya. Ya nggak sih? Cari Iya, VA betul. atau cari VB-nya kan? Oke. Ah, Nah, ini kan dia mengalir kan ya? Bener nggak? iya,
betul. Karena mengalir kita pakai persamaan Bernoulli. Kanan di A ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho G HA sama dengan tekanan di B ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G HB. Betul? Betul gitu? Iya betul Kak. Oke. Dan Indra, kalau misalkan, saya misalkan nih, misalkan, ketinggian nol saya taruh di sini. Boleh kan? Ya. Berarti tinggi A nol ya. Hmm. Tinggi B juga nol kan? Ya. Berarti nol, ini nol. Sehingga persamaan tinggal kanan di A ditambah setengah rho VA kuadrat harus sama dengan kanan di B ditambah setengah rho VB kuadrat. Betul? Iya betul. Dan Indra mau ngitung VA atau ngitung VB? Nggak bisa dua-duanya dong. VB aja. VB. Kalau kita menghitung VB berarti VA-nya diganti. Betul? Betul. Jadi Gantinya 4 pakai VB. apa? Kontinuitas. Oh, AA dikali VA harus sama ya. dengan AB AB dikali dikali VB. VB. AA-nya 5, VA-nya kita nggak tahu, AB-nya 20, VB-nya kita nggak tahu. Karena dari nama gantinya VB, maka VA-nya sama dengan 4 kali VB. Betul? Jadi ini Betul. benar. Rasionya 4 kali. Tapi yang kan jadi pertanyaan adalah angkanya benar enggak? Jadi kita punya apa? PA di- ditambah setengah rho dikali 16 VB kuadrat. Betul? Sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. Betul? Betul. Oke. Maka, oke. Kita taruh dulu. Ini kayaknya salah deh ininya gambarnya. Kalau gambarnya kayak gini, harusnya gambar alirannya nggak kayak gitu dong. Gambarnya gini harusnya. Salah gambar nih. Ya nggak sih? Karena kan dia akan menekan ke sini. Nah, ini salah Hmm. gambar ini. Maksudnya gambarnya dari B ke A harusnya. Karena Oh, dari pertamanya bisa ngaco. Coba lihatnya. Kalau gambarnya kayak tadi, berarti kan PA sama dengan PA lebih besar pada PB kan? ya. Nah, coba lihat. Kalau kita masukin PA minus PB, jadinya berapa? Minus kan? Iya. Setengah. Jadi apa? Minus setengah rho dikali 15 kan? Benar nggak? Iya. Betul. Nah, kan Betul. ngaco. Masa kecepatannya minus? Ya nggak sih? Hmm. Jadi kemungkinan besar itu gambarnya harusnya dari B ke A, bukan dari A ke B. Nah, kalau dari B ke A, kita akan punya seperti ini. Dari sini kan, di setengah rho dikali 15 VB kuadrat sama dengan PB min PA. Betul? Ya. Betul ya? Betul. Ya. Artinya, kalau Danendra mau mencari berapa kecepatan B, mau nggak mau, Danendra harus cari dulu berapa perbedaan tekanan antara B sama A. Betul nggak? Betul. Oke. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu perbedaan tekanannya. Mencari berapa sih PB min PA. Karena kalau PB min PA-nya nggak dapet, ya kita nggak akan dapat VB-nya. Nah, tadi inget nggak asumsi dari fluida ideal apa? Alirannya steady state. Betul. Hmm. Artinya apa? Alirannya itu konstan. Tidak akan pernah berubah. Nggak akan tiba-tiba dari deras jadi kecil. Atau dari kecil jadi deras. Hmm. Daerah bayangin. Kalau aliran fluida yang mengalir itu selalu sama, konstan. Bagaimana dengan
kondisi fluida yang ada di dalam pipa U. Apakah dia akan gerak naik turun, apa akan stabil di situ aja? Turun stabil, naik turun naik turun. Bayangin, bayangin, Ya. bayangin si fluida yang ngalir, yang warna hitam, yang warna biru muda ini, yang di atas Ah, ya, nggak pernah berubah, segitu terus alirannya. Coba ya, hmm, bayang ya. kira-kira fluida yang ada di dalam pipa U itu akan naik turun atau akan tetap segitu doang? Oh, tetap segitu doang. Tetap segitu doang. Paham ya? Nah, Artinya, kalau kita menganggap dia aliran steady state, berarti secara vertikal ini keadaan statis, ya nggak sih? iya, Benar nggak? Karena tidak betul. mengalir, statis, dan tidak bergerak naik turun kan. Maka dari itu, kita bisa gunakan yang namanya prinsip tekanan hidrostatis. Ngerti? Ngerti, ngerti. Oke. Masih ingat kan yang kemarin? Kanan pada Iya, titik A sama dengan tekanan permukaan tambah rho GH. Oke. Dan kalau gitu, dan ingat nggak? Hipotesis apa? Titik yang berada di wadah yang sama, di ketinggian yang sama, di kedalaman yang sama, dan di fluida yang sama, karena yang sama. Benar nggak? bener. Kalau saya anggap titiknya ini, titik satu sama titik dua. Boleh. Boleh. Satu dan dua itu berada di wadah yang sama kan, wadah pipa U, Hmm, betul? Berada betul, di kedalaman yang sama, dihitung dari nolnya, betul? betul. Dan berada di fluida yang sama, yaitu fluida yang apa itu warna apa fluida apa tuh? Fluida raksa ya, yang hitam raksa kan? Ya, Betul. raksa tuh. Oke, berarti boleh nggak saya bilang kalau tekanan di titik satu harusnya sama dong dengan tekanan di dua? Boleh. Boleh. Tekanan di satu, mana permukaannya satu? Permukaan satu ini kan? Ya nggak? Anggaplah ini namanya satu aksen. Berarti Hmm, P1 itu adalah P1 aksen ditambah. Dari satu aksen ke titik satu isinya fluida apa? Raksa ya, betul. Betul. Dari satu aksen ke titik satu isinya fluida apa? Raksa kan? ya, raksa. Berarti rho-nya rho raksa. Rho raksa dikali G dikali H1. H1 itu kedalaman ini ya. Si H aja dulu berarti ya. Udah. Sekarang Ya, si dua. Dua. Mana permukaannya dua? Tarik garis. Ternyata permukaannya dua itu nggak lain adalah titik B kan? Benar nggak? ya, betul. Berarti dia adalah PB ditambah. Dari titik B ke titik dua itu isinya air ya. Benar nggak? Hmm, Isinya ya, air kan? Sudah. Ya air ya. Rho-nya 1000 kan? ya, ya. Berarti rho-nya rho air. Rho air dikali G dikali H. Oh ini deh. Bentar. Ini H aja. Karena digambarnya di H. Ini anggap aja ini H2. H2 itu dari sini ke sini. H2-nya sampai atas atau? Dari sini, iya. Paham? Oh, oke, paham, paham. Oke. Coba lihat lagi deh. Satu aksen ternyata ada lagi atasnya kan? Ya, Yaitu A kan? Maka satu aksen ini kita pecah. Menjadi tekanan di A ditambah dari satu aksen, dari A ke satu aksen isinya fluida air ya, betul. Berarti rho-nya rho air dikali G dikali H2. H2 tuh ini, dari sini ke sini. Paham? Ngerti? Ngerti nggak? ngerti, Ya, ngerti, nggak? ngerti. Paham? Jadi si Paham, paham. P1 itu kita pecah jadi gini. Bentar ya. Hmm. Nah, jadi si P. Nah, jangan lupa masih ada PR-nya yang bawah. Ditambah rho R dikali G dikali H. Sampai sini ngerti, Rendra? Ngerti, gak ngerti? Ini kok H2, H1.
H1. H1 itu ini kok H2 ya, H1 ya. H1. Kan H2 kan yang Artinya ini. ada H doang, H1 sama H2 gitu. Apa? Artinya ada H yang Ada, iya. 15. H1, H2 itu H yang saya bikin. Jadi saya boleh aja membuat suatu variabel, tapi saya harus memastikan kalau variabel yang saya buat akan hilang ketika kita menjawab. Paham? Oke, paham, Bang. Jadi saya buat variabel baru yang menurut saya perlu, tapi saya harus memastikan H1 sama H2 itu nggak muncul lagi di jawaban akhir saya. Oke? Oke. Sementara saya buat dulu. Ini berarti rho air dikali G dikali H2. Paham, paham? Nah, Paham. karena kita maunya cari PB min PA, berarti PB min PA sama dengan apa? Rho air dikali G dikali H1 ditambah rho raksa dikali G dikali H dikurang rho air dikali G dikali H2. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Dan Indra lihat deh, ada hubungannya nggak antara H1 sama H2? Ada hubungannya? Ada. Ada. Kalau H2 Apa? itu kayak H2 itu adalah H1 H1 ditambah 15. ditambah H, ya nggak sih? Ya, ditambah. Oke, kita masukin. Berarti rho air dikali G dikali H1, rho raksa dikali G dikali H minus rho air dikali G dikali H. H2 kita ganti. H1 ditambah H. Paham? Wow. Kita coret rho air H1 dengan yang ini. Boleh kan? Sehingga kita Boleh. punya apa? Rho raksa dikali G dikali H dikurangin rho air Oke. dikali G dikali H. Lihat, H1, H2 saya hilang. Ya, kan? Berarti Ya. bisa kita kerjain. Rho raksanya 13.600, G-nya 10, H-nya itu berapa? 0,15 ya. Ya, 0,15 ya. 0,15 dikurangin rho-nya 1000, maka kita punya apa? 13.600 kali 10 kali 0,15 dikurang 1000 dikali 10 dikali 0,15. Jadi 126. Dapatnya adalah 18.900 Pascal. Oh iya, dikali ya. Artinya, tanpa kita sadari, kita menjawab yang B. B salah dong ya. Benar nggak sih? Salah. Dibilangnya 10.000 kan. Kan dapatnya adalah 18.500. Oke, berarti B salah. Nah, kita tadi tujuannya mau cari V kan? Hmm. Ya, udah kita masukin sekarang. Berarti setengah. Rho-nya. Yang ini ya maksudnya ya. Karena yang mengalir itu adalah air, rho-nya rho air. Rho air tadi 1000 ya. 1000 dikali 15 VB kuadrat sama dengan PB min PA 18.900. Maka dapatlah berapa ini? 500 dikali 15 VB kuadrat sama dengan 18900. Kita coret, maka VB-nya itu adalah 189 dibagi 15 dikali 5 diakarin. Kita coba lihat. 189 15 kali 5. Jawabannya ternyata VB-nya itu adalah 1,58745. VB-nya Dan 0,6. bukan 0,6 ternyata. Ngerti, Daniel? Ngerti nggak sih? Gitu. Ternyata ini emang rasionya benar. Tapi angkanya salah. Oke? Berarti Oke. jawabannya tinggal antara D atau E. Hmm. Oke, coba lihat deh ini deh. Debit aliran diperbesar 2 kali, maka selisih tekanannya, Eh, kok tinggi dong? Bentar, oh, lupa. Apa itu? Oh, tetap dia bilang. Tetap ya. Sisi tekan tetap.
maka titik A sama B-nya tetap. Oke? Nah, kita lihat apakah selisih tekanan kan PB min PA ya. PB min A itu berkaitan sama apa sih? Berkaitan sama debit nggak ya? Coba lihat. PB min PA itu, coba bayangin. Kalau debitnya diperbesar, apa yang terjadi? Pasti yang terjadi adalah kalau debitnya kenceng ya, si ini akan menekan lebih besar dong. Ya nggak sih? Ya, Betul nggak? betul. Sehingga apa? Sehingga pasti dia akan makin tertekan. Ini makin naik. Ya nggak sih? Betul nggak? Ya. Berarti logikanya ini salah. Pasti kalau debitnya diperbesar, tinggi titik A sama B-nya nggak akan tetap. Itu. Bentar ya. Oke, paham? Berarti Apa? jawabannya yang benar adalah D. Energi kinetik per satuan volume fluida di titik A lebih besar daripada titik B. Bayang? Kenapa? Karena di titik A itu kecepatannya besar kan? Betul? Dan Betul. volume yang mengalirnya sama. Karena kan dia akan membawa volumenya kan sama ya yang dibawa kan. Tapi di A itu kecepatannya lebih besar sehingga pasti EK persatuan volumenya di A pasti lebih besar dibandingkan di B. Kebayang, Dendra? Wah. Jadi seperti itu Dendra. Jadi eh yang A itu yang menjebak kan. Karena Dendra berpikir, oh ini rasionya 4 kali nih. Oh bener nih. Sesuai dengan rasio perbandingan antara A. Benar sih rasionya. Tapi ternyata angkanya nggak benar Dendra. Ternyata harusnya kecepatan B itu 1,58 atau 1,6 lah kalau Hmm. dibulatkan. Ternyata salah gitu. Jadi bukan berarti kalau kita lihat rasionya sesuai, ini pasti benar ya belum tentu gitu. Paham nggak Darindra? Ngerti? Paham, paham, paham. Oke, coba ya lihat lagi soalnya. Kita kasih soal dari ITB aja deh ya, karena soalnya udah habis nih. Soal ITB aja ya. Tentang fluida. Fluida tuh di sini apa ya? Sana lupa ya. Bentar ya. Jadi kayak gitu Darindra kalau ngerjain fluida. Jadi bukan berarti kalau rasionya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, udah pasti benar. Apalagi kalau ngitung yang kayak gitu, Dendra, menentukan mana yang salah atau menentukan mana yang benar tuh sebenarnya pada dasarnya kita harus hitung semuanya. Hmm. Ada satu yang benar ya udah berarti benar, atau ada satu yang salah ya udah salah. Tapi kalau misalkan selama ini kita dapetnya salah terus, ya berarti harus hitung semuanya. Oke, kita coba yang lain dari itu. Kita kasih soal itu aja deh. Jangan UTS keberatan. Tutorial aja, tutorial. Tutorial apa? Apa tuh ya, gampang ya. Bentar. Sifon. Bentar, tutorial nggak ada yang gampang ini. Swida. Tutorial yang mudah aja dulu ya. Oke, bentar. Banyak kan kalau tes semua. Kayak ini aja deh. Saya nggak tahu ini mudah apa enggak ya. Karena tutorial tapi kayaknya susah. Tapi nggak apa lah. Cobain aja deh. Ini ada angkanya nggak sih? Ada ya. Oke. Ini sebanding sama itu. Coba aja ya.
Y-nya berapa? Oke. Oke, coba yang ini dan Indra. Coba. Oke. Jadi ini anggap aja ini air lah ya. Anggap aja ini air. Jadi ini anggap fluidanya air. Rho air. Dan airnya tuh udah mengisi ini. Mengisi si saluran ini. Sehingga dia bisa keluar. Kebayang? Ngerti? Oh, dari dalam keluar. Saya kira Iya. dari Dan luar Indra masuk. pernah nggak dan Indra itu? Pernah nggak dan Indra waktu dan Indra suka naik motor nggak? Apa? Suka naik motor atau bisa bisa naik motor nggak? Ya. Nah. Bisa. Pernah nggak dan Indra naik motor kehabisan bensin? Hmm. Terus Narendra minta bensin temennya dengan cara gimana? Tahu nggak? Oh, saya nggak pernah sampai segitu sih. Nggak pernah ya. Jadi kalau dulu zaman saya kalau misalkan kita kasih bensin, kita bisa minta bensin temen menggunakan selang. Caranya gimana? Masukin selang air Ah, ke dalam tangki bensin. ya. Terus sama Narendra di ujung yang satunya disedot. Oh, iya, iya. Tahu, Bayang tahu, tahu. sampai Ah, terasa di lidah itu kayak udah ada bensinnya. Bayang. iya, iya, kebayang, kebayang. Terus kita Terus habis itu buka. dimasukin ke tangki Ya penyakitan itu. betul. Ntar dia akan ngalir tuh bensinnya dari tangki motornya temennya dan dia ke tangki ke yang ujung misalkan botol atau tangki tangki Hmm. motornya dan bayang itu namanya sama kayak gini konsepnya. Ini namanya sifon. Jadi syarat ini mengalir adalah kita harus memastikan kalau airnya itu sudah mengisi si pipanya. Kalau cuman pipa dicelupin doang kagak mungkin ngalir. Harus disedot ini mau nggak mau. Jadi ini kondisinya udah kesedot ya. Makanya dia bisa ngalir. Oke, Bayang? kebayang, kebayang. Oke, coba kerjain deh. Saya mau baca dulu bentar ya. Oke.
Gimana? Udah ada Indra? Oh, saya cuma dapat bagian yang A doang. Oke, Yang yang A B kan gampang ya. saya agak bingung. Oke, yang A gampang. Kita bandingin mana? Pasti yang ini. Tar, tar, Hmm, tar, tar, tar. Tar ya, Indra. oke. Halo. Oke. Halo, halo. Kalau Kak, Oke. Bentar, bentar ya. Nah, berarti kan kita bandingin A sama B. B-nya di permukaan ya, ya. Karena yang paling gampang ah, itu permukaan. Ya udah, kita bandingin tekanan di A ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho G HA ya, sama dengan tekanan di B ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G HB. hmm, A sama B kan sama-sama kontak sama free air ya. Berarti kita ya, coret aja. ya, Kalau saya misalkan tingginya di B 0 di permukaan, boleh? boleh. Berarti HB-nya coret. Berarti tinggal, nah karena tidak ada informasi luas, kita bisa anggap apa? Luas penampang A jauh sangat kecil ya, betul? Ya, jadi bisa aja nol. Maka kita bisa anggap VB-nya 0. Kita punya apa? Setengah rho VA kuadrat ditambah rho G. Berarti kalau gitu tinggi A kan karena dia di bawah 0 ya, berarti minus H. Bener nggak? Betul. Oke, oke. Karena dia di bawah 0. Kita bisa ilangin rho-nya. Pindah ruas, maka dapat setengah VA kuadrat sama dengan GH. Maka dapatlah VA-nya adalah akar 2GH. Paham? GH, paham ya. Yang Saya A. juga tadi gitu. Sama ya. Sekarang yang B. Hmm, Berapa batas maksimal tinggi pipa dari permukaan atas air? Jadi kita mau cari ini kan tingginya ya nggak sih? ya, Anggap aja ini BD. Betul? betul. Ya udah kita bandingin B dengan sesuatu. B sama A boleh. Kok B lagi sih? C lah ya kalau gitu ya. Kan C udah dipakai kan? B udah dipakai kan? C sama A boleh, C sama B boleh. Misalkan sama B deh. Tekanan di B ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho G HB. Sama dengan tekanan di C ditambah setengah rho VC kuadrat ditambah rho G HC. Betul gitu ya? Betul? Betul? Apa? Betul, Rendra? Betul ya? Ya, ya, Karena kita asumsikan luas penampang jauh sangat besar, maka si kecepatan B nggak punya ya. Kalau saya anggap nolnya di sini, maka B juga nggak punya ketinggian. Tekanan di B berapa? P0. Tekanan di C nggak tahu, ya nggak sih? Karena C nggak kontak dengan free air kan? Betul? Betul. betul, betul, Kak. Oke. Kecepatan C berapa kecepatan C dan Indra? Tahu nggak? Um, Kecepatannya sama kayak kecepatan yang dari A nggak sih? Iya, kenapa? Karena selangnya sama kan ya? Iya, Berarti akar 2GH. Akar 2 dikuadratin jadi nggak perlu akar ya. 2GH, betul? iya. Nah, ditambah rho G HC. HC itu berapa HC tingginya? Y ya, tingginya Y ya, rho G Y. Udah deh. Karena yang diminta adalah apa? Y-nya kan. Berarti Y-nya itu adalah P0 dikurangin PC, betul? Dikurangin Betul. G dikali rho G, ya. Rho dikali G dikali H dibagi dengan
Rho G. Betul. Betul, Kita maunya mencari apa? Y paling maksimum. Betul. betul. Nah, lihat dan Indra. Dari semua variabel yang ada untuk menghitung Y, mana yang kita belum punya, Rendra? Kita nggak tahu PC, ya nggak sih? Iya, PC Benar belum nggak? tahu. Ya, Semuanya ada kan, kecuali PC kan? Benar nggak? iya ada. Berarti apa? Kalau kita mau bikin Y-nya maksimum, tekanan di C harus dibikin sekecil mungkin Sebesar atau mungkin. sebesar mungkin. Sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Kanan tuh paling kecil berapa, Rendra? Nol. Nol, karena nggak ada tekanan negatif secara absolut ya. Kalau tekanan Hmm. relatif, atau tekanan apa, tekanan apa ada. Tapi kalau tekanan absolut nggak ada yang relatif, nggak ada yang nol, nggak ada yang di bawah nol. Maka Y max-nya sama dengan V0 dikurang nol dikurang rho GH dibagi rho G. V0-nya maunya berapa? 10 pangkat 5 aja lah ya, biar gampang hitungnya. 10 pangkat 5 dikurangin rho-nya 1000. Oke, G-nya 10, H-nya yang kita mau cari ya, H max berarti kan ya, betul? Betul. Dibagi, kalau H max, H-nya kan nggak berubah ya, hanya kan H dari itu kan, dibagi rho G 1000, tadi H-nya berapa? H-nya tuh tadi berapa sih? H-nya 1 meter ya, Ya satu. satu kan, H-nya 1, dibagi 1000 dikali 10, udah, dapatnya berapa tuh? 10 pangkat 5 dikurangin 1000 dikali 10 dibagi 1000 dikali 10. Jawabannya 9 meter. Jadi paling maksimum si tinggi puncak ini tuh 9 meter titik C paling maksimum dari titik B. Hmm. Kalau lebih dari itu gimana? Airnya nggak mungkin ngalir. Kenapa? Karena tekanannya jadi negatif kan ya? Nggak bisa tekanan negatif muncul. Paham? Paham, paham. Gitu. Jadi itu namanya fluida. Sampai sini ada pertanyaan, Hendra? Saya ngerti sih, cuman nggak kepikiran aja. Ya, jadi emang rada-rada susah kalau fluida. Kenapa? Karena fluida tuh dia tuh konsepnya sama kayak benda tegar, tapi cara ngerjainnya tuh nggak sesimpel benda tegar, nggak sesimpel benda kayak kotak atau bola gitu ya, yang bisa kita pegang digit dia. Dia kayak tadi aja ngitung energinya aja per satuan volume. Jadi rada-rada sedikit beda, tapi secara konsep dasarnya sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, dan Ngerti, ngerti, Kak. nggak Nggak ada. ada Oke, kalau tidak pertanyaan. ada ntar catatannya saya kirim lewat PA. Untuk rekamannya saya upload dulu, baru saya kirim lewat WA ya. Oke, Maya Rendra. Maksudnya, Kak,